Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, silakan buka buku LKS-nya halaman 3, yaitu bab 1 tentang kelompok sosial. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kelompok sosial. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian kelompok sosial. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan dimensi hubungan antar kelompok sosial. Yang keempat, diharapkan kalian memahami dan menghargai berbagai kelompok sosial di sekitar. Oke, bab 1 dari kelompok 1. Bab 1 yaitu tentang kelompok sosial. Ya, di sini ada gambar bayi di mana manusia memang dilahirkan seorang diri. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ya, karena nggak mungkin bayi yang masih kecil itu bisa mengurusi dirinya sendiri. Artinya, manusia di dalam kehidupannya itu dia tidak bisa berjalan sendiri. Pasti dia akan membutuhkan orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah ada manusia yang bisa hidup sendirian? Nah, jawabannya kan tentu tidak bisa. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia dalam kehidupannya itu pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena itulah manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lain. Karena manusia sejak lahir sudah dibekali dengan dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk bersatu dengan manusia yang lain dan keinginan bersatu dengan alam. Nah, yang disebut dengan gregarious, yaitu naluri manusia untuk selalu hidup dan berhubungan dengan orang lain. Oleh karena sifat inilah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan keinginan tersebut menyebabkan manusia akan membentuk yang namanya kelompok-kelompok sosial. Karena manusia itu sadar dia tidak bisa hidup sendiri, maka dari sinilah akhirnya manusia akan membentuk yang namanya kelompok sosial. Oke, pertanyaannya, apa itu kelompok sosial? Nah, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang di dalamnya saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama sehingga timbul rasa kebersamaan dan saling memiliki. Sementara kalau secara sosiologis, kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan dan berinteraksi satu sama lain. Jadi jelas ya, yang namanya kelompok sosial itu sekumpulan orang, sekumpulan individu ya, di mana mereka itu saling berinteraksi, kemudian ternyata mereka memiliki tujuan yang sama ya, sehingga akhirnya mereka membentuk yang namanya kelompok sosial. Karena diharapkan dari terbentuknya kelompok sosial tadi, mereka bisa mencapai tujuan yang akan mereka ingin capai. Nah, ketika tujuan itu sudah dicapai, maka akan menimbulkan rasa kebersamaan dan saling memiliki di antara setiap anggota kelompok. Oke, selanjutnya di sini ada definisi kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Nah, menurut Paul dan Chester, kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nah, artinya di sini setiap anggota yang membentuk kelompok tadi, mereka itu sadar bahwa dia adalah bagian dari anggota kelompok tersebut. Ya, kemudian setiap anggota kelompok itu pasti dia akan saling berinteraksi. Tidak mungkin tidak terjadi interaksi, pasti akan terjadi yang namanya interaksi. Ya, jadi adanya kelompok sosial tersebut menjadi bukti bahwa setiap anggota kelompok tersebut melakukan yang namanya sebuah interaksi. Jadi
Itu adalah definisi menurut Paul dan Chester. Kemudian yang kedua menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Artinya menurut si Robert, kelompok sosial itu ketika orang-orang tadi ya mereka itu membentuk kelompok karena mereka itu saling berinteraksi, kemudian mereka itu membuat yang namanya sebuah aturan di dalam kelompok tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Jadi, tidak hanya di dalam kelompok tersebut tidak hanya terjadi yang namanya interaksi, tapi juga terdapat yang namanya aturan ya. Nah, aturan yang dibentuk dari kelompok sosial tadi. Nah, kemudian yang ketiga menurut Hendro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan secara teratur. Jadi kalau menurut si Hendro Puspito yang namanya kelompok sosial itu sekumpulan individu ya, sekumpulan manusia. Jadi nyata ada orang-orangnya, ada individu-individunya yang tergabung dalam kelompok tersebut. Kemudian teratur dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya. Artinya, setiap anggota kelompok tersebut menjalankan tugasnya masing-masing, peranannya masing-masing agar bisa mencapai tujuan ya. Kemudian kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan secara teratur. Nah, kemudian mereka akan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, itu adalah definisi kelompok sosial menurut Hendro Puspito. Jadi yang pertama ada manusianya, individunya, kemudian mereka itu berinteraksi secara teratur, kemudian yang ketiga mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan peranannya sehingga akhirnya mereka bisa mencapai tujuan dibentuknya kelompok tersebut. Oke. Nah, kemudian yang keempat menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Antar anggotanya saling berhubungan, saling memengaruhi dan memiliki kesadaran untuk saling menolong, dapat menumbuhkan perasaan bersama. Jadi kalau menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial itu merupakan satu kesatuan manusia yang ingin hidup bersama, di mana manusia itu merasa bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, sehingga dia merasa bahwa dia butuh untuk membentuk satu kelompok ya, agar mereka itu bisa hidup bersama. Kemudian antar anggota kelompoknya itu mereka saling berinteraksi yang kemudian akhirnya mereka akan saling memengaruhi dan bisa saling tolong menolong sehingga akhirnya tumbuh rasa bersama di situ ya antar anggota kelompoknya. Jadi pembentukan kelompok sosial itu memang memiliki maksud agar setiap anggota kelompoknya itu memiliki itu bisa tumbuh rasa memiliki dan rasa saling tolong menolong sesama anggota kelompok. Nah, itu menurut Surjono Sukanto definisi dari kelompok sosial. Kemudian di sini ada ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi. Jadi setiap manusianya, individunya ya, itu memiliki dorongan atau motif yang sama sehingga akhirnya mereka itu melakukan yang namanya sebuah interaksi dan terbentuklah yang namanya kelompok ya. Jadi biasanya itu kelompok sosial itu yang pertama itu karena adanya dorongan atau motif yang sama sehingga bisa membentuk yang namanya kelompok. Kemudian yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu. Jadi karena memang ada interaksi yang berbeda gitu ya. Karena kan setiap individu dengan individu yang lainnya itu kan tidak sama. Ketika misalkan kita merasa tidak nyaman dengan si A, ya kita tidak akan membentuk kelompok dengan si A. Tapi ternyata kita lebih cocok dan nyambung berinteraksinya dengan si C, maka kita akan membentuk kelompok dengan si C, D, E ya. Nah, artinya di sini yang namanya ciri dari kelompok sosial itu ketika kita sudah
banyak berinteraksi dengan orang lain yang kemudian tidak semotif, tidak satu dorongan dengan kita, tidak satu pemikiran, tidak satu niat dengan kita, ya. Kemudian akhirnya kita akan mencari orang-orang yang satu pemikiran dan satu dorongan dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga, pembentukan dan penegasan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peranan-peranan dan kedudukan hierarki yang lambat laun berkembang dengan sendirinya. Artinya yang namanya kelompok sosial itu pasti akan ada pembentukan atau penegasan struktur, ada susunannya, tatanannya. Jadi struktur itu kan susunan, tatanan, ya. Susunan dan tatanan yang jelas di setiap anggota kelompoknya, siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya, dan siapa anggotanya, sehingga akhirnya mereka bisa menjalankan peranan-peranan mereka, ya. Dan akhirnya di sini mereka akan memiliki yang namanya kedudukan. Ya, berarti kan di sini yang namanya ketua akan berbeda dengan anggota biasa. Ya, kemudian yang wakil juga sama, itu akan berbeda dengan anggota yang tidak menjabat sebagai yang memiliki kedudukan di situ, ya. Nah, itu akan bisa dibedakan di dalam sebuah kelompok sosial, dan itu akan lambat laun memang akan seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, terjadinya penegasan dan pengaruh norma-norma pedoman yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok. Nah, jadi agar tujuan kelompok itu dapat tercapai, maka di sini harus ada yang namanya norma, aturan, ya, yang akan mengatur interaksi dan kegiatan setiap anggota kelompok. Ya, jadi yang terakhir itu harus adanya aturan yang diberlakukan di dalam setiap kelompok. Oke, kemudian lanjut di sini ada dasar pembentukan dari kelompok sosial. Ya, ada 4. Yang pertama, faktor kepentingan yang sama. Jadi kalau faktor kepentingan yang sama itu di mana individu yang membentuk kelompok tersebut memang memiliki kepentingan yang sama. Kayak misalkan, ayo kita membentuk kelompok arisan karena kita itu pengen nabung, ya, dan ingin mendapatkan uang yang lebih gitu kan, tapi tidak pengen secara instan sekaligus banyak gitu jumlahnya. Nah, maka kita akan membentuk yang namanya kelompok arisan karena kita sama-sama dibenturkan dengan kebutuhan uang, ya, ingin nabung, ya, kemudian ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, meskipun memang itu uang kita juga sih gitu ya. Nah, maka di situ kita perlu mengadakan yang namanya arisan. Jadi kan kalau arisan itu orang yang dapat itu akan mendapatkan uang banyak, ya. Kayak misalkan anggotanya 10, kita setorannya 1 juta, otomatis kita akan dapat 10 juta, ya, ketika kita dapat. Artinya kan kita menabung. Nah, ketika kita memiliki kepentingan yang sama, yaitu butuh uang dan ingin nabung, maka dibentuklah kelompok yang namanya kelompok arisan. Nah, begitupun juga dengan kelompok seniman, olahragawan, ya, dimana mereka-mereka yang tergabung dalam satu kelompok tersebut memiliki kepentingan yang sama. Kemudian yang kedua, faktor darah dan keturunan yang sama. Nah, kalau ini didasarkan karena keturunan dan darah yang sama, jadi masih satu keluarga, ya. Kayak misalkan orang yang keturunan Arab, orang yang keturunan Cina, maka mereka akan membentuk kelompok sendiri karena mereka disatukan oleh darah dan keturunan yang sama, keluarga yang sama. Begitupun juga dengan kita. Misalkan kita orang Indonesia dengan sukunya adalah suku Jawa, maka kita akan mencari orang-orang yang ada di suku Jawa karena pasti kita memiliki nasib yang sama, artinya bahasa yang sama, kemudian makanan kesukaan yang sama, ya, kemudian apalagi latar belakang kebudayaan yang sama, sehingga pasti kita akan nyaman berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama dari suku Jawa. Nah, artinya kita disatukan oleh faktor darah dan keturunan yang sama. Kemudian yang ketiga, faktor geografis. Nah, kalau ini, ya, disatukan
karena memang berdasarkan letak, tempat, wilayah. Jadi kalau misalkan orang yang ada di pantai, kemudian mereka itu berprofesinya sebagai nelayan, maka mereka akan membentuk kelompok nelayan. Kemudian kalau misalkan di pegunungan, ya, karena mayoritas masyarakatnya adalah bertani, berkebun, maka mereka pun akan membentuk kelompok tani, akan membentuk kelompok misalkan pedagang gitu ya. Jadi sesuai dengan faktor lokasi, wilayah, geografis itu wilayah ya. Oke, kemudian yang keempat, ini faktor daerah asal yang sama. Jadi pembentukan kelompoknya itu karena memang kita sama-sama orang Subang gitu, sehingga kita di situ membentuk yang namanya kelompok. Karena kita merasa kita berasal dari wilayah yang sama, daerah asal yang sama. Kayak misalkan di sini contohnya adalah mahasiswa Jabar ya. Pembentukan kelompok karena mereka memiliki daerah asal yang sama atau keluarga besar Minang. Nah, itu adalah dasar dari pembentukan kelompok sosial. Oke, kemudian yang terakhir ada syarat kelompok sosial. Jadi silakan dibuka halaman 4 ya. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya kita sadar betul bahwa kita adalah anggota dari kelompok. Ya, jadi kita adalah anggota dari kelompok. Misal kalian berasal dari kelas IIS ya, IIS 1. Oh ya, saya berasal dari kelas IIS 1 misalkan. Nah, berarti kita sadar bahwa saya adalah anggota kelas IIS 1. Artinya kita memang benar-benar menyadari bahwa kita adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam kelompok tersebut. Artinya terjadi yang namanya interaksi. Ya, adanya simbiosis mutualisme. Timbal balik itu artinya ya kita bisa saling membutuhkan satu sama lain gitu ya, saling tolong menolong, saling berinteraksi. Nah, ini adalah syarat dari kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Jadi kita memiliki pengikat yang sama ya, sehingga akhirnya kita merasa saling memiliki satu sama lain. Nah, faktor pengikatnya apa aja? Bisa berupa kepentingan yang sama. Jadi karena kita sama-sama nih butuh duit gitu ya, maka kita membentuk kelompok pedagang misalkan, atau misalkan tadi kelompok arisan. Nah, akhirnya kita di situ disatukan oleh ikatan kepentingan ya. Kemudian karena kita memiliki tujuan yang sama juga ya, ingin mendapatkan keuntungan. Kalau yang pedagang itu kan berarti dia ingin mendapatkan keuntungan. Nah, sehingga di sini kita akan saling ya saling mengerti lah satu sama lain ya. Jadi nggak saling iri atau gimana. Ya udah sih, kita sama-sama pedagang, kita sama-sama jualan, sama-sama cari nafkah. Ketika misalkan warung sebelah lebih rame, ya udah, mungkin rezeki dia gitu. Itu bukan rezeki kita. Insya Allah rezeki itu kan nggak akan ketukar. Nah, artinya kita di situ menyadari bahwa kita itu memiliki tujuan ya. Kalau misalkan di warung kita itu ramai, di warung sebelah sepi, ya udah berarti sebagian pelanggan kita disuruh ke sebelah. Jadi jangan sampai ada perpecahan di antara kelompok tadi ya, karena kita memiliki tujuan yang sama, sama-sama ingin berdagang, sama-sama mencari rezeki. Nah, kemudian ideologi politik yang sama. Nah, ini disatukan oleh ideologi yang sama. Misalkan kita disatukan oleh ideologi Pancasila ya. Nah, itu yang menjadi pengikat dan penyatu kita, sehingga ketika misalkan ada yang ingin merubah Pancasila, nah maka di situ kita akan merasa terdorong untuk mempertahankan ideologi yang sudah ada, yang sudah menjadi pengikat kita selama bertahun-tahun ya. Bayangkan dari 1945 sampai dengan 2020 kita itu disatukan dengan ideologi yang sama, kemudian tiba-tiba ada yang mau merubah. Nah, maka di sini terdapat yang namanya pengikat yang sama, itu sama-sama ingin mempertahankan ideologi kita, itu adalah Pancasila. Nah, kemudian yang keempat, memiliki struktur kaidah dan pola perilaku yang sama.
Nah, artinya kalau struktur itu tadi adanya susunan, tatanan, ya jelas struktur organisasinya, siapa ketuanya, siapa wakilnya, bendahara, sekretaris, dan anggotanya. Nah, sehingga di situ akhirnya kelompok tersebut bisa mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bersistem dan berproses. Artinya kalau bersistem itu dia saling berhubungan, saling membutuhkan satu sama lain, ya, adanya simbiosis mutualisme tadi. Karena kita sadar bahwa setiap manusia itu memiliki potensi yang berbeda dan juga alam yang berbeda, sehingga di situ kita membentuk kelompok itu karena memang kita memiliki tujuan yang sama. Nah, maka di situ ada yang namanya simbiosis mutualisme. Jadi bersistem itu antara satu individu dengan individu yang lainnya itu saling menguntungkan, ya. Ada timbal baliknya, ya. Karena tadi sekali lagi manusia itu berbeda potensinya, sehingga dibentuk adanya kelompok sosial agar bisa mencapai tujuan. Nah, itu yang disebut dengan bersistem, adanya simbiosis mutualisme, atau kata lain adalah bersistem. Dan juga berproses, artinya terdapat interaksi di setiap anggota kelompok. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya ke Ibu langsung. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.